Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sobat yang dimuliakan Allah SWT. Sejak akhir November 2005, kita menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana banjir besar melanda Sumatera dan berbagai daerah lainnya. Air naik tiada ampun, rumah-rumah banyak yang hanyut, tangisan terdengar di mana-mana, ribuan nyawa melayang, banyak yang hilang, dan lebih banyak lagi yang kehilangan tempat pulang. Pertanyaannya sobat sekalian, apakah ini sekedar bencana alam? Tentu tidak. Banjir sebesar ini tidak datang secara tiba-tiba. Ia datang setelah jutaan hektar hutan ditebang. Pohon ditebang tanpa belas kasihan, tanah dibiarkan begitu aja telanjang, maka ketika hujan turun, bumi tidak lagi mampu menahan air. Alam kehilangan pelindungnya. Dan kita harus jujur sobat sekalian, pelaku pembalakan hutan ini bukan rakyat kecil. Mereka perusahaan-perusahaan yang besar. Dan yang lebih menyakitkan, mereka melakukannya dengan izin. Izin dari siapa sobat sekalian? Tentunya izin dari negara. Artinya apa? Artinya pembabatan hutan itu difasilitasi, dilegalkan. Maka banjir ini bukan sekedar musibah alam, tapi akibat keputusan manusia. Dalam Islam, kondisi seperti ini disebut fasad, yaitu kerusakan. Allah berfirman, Zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat, di laut, disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Ayat ini bukan sekedar ancaman sobat, bukan sekedar bacaan. Ini peringatan yang sangat keras dari Allah. Ulah tangan manusia bukan hanya dosa pribadi, tapi kebijakan yang salah, izin yang merusak, dan hukum yang membiarkan kejahatan tersebut legal. Dalam sistem hari ini, selama ada izin, selama ada undang-undang, maka dianggap sah. Padahal hutan hancur, rakyat tenggelam, alam menangis. Disinilah kita harus sadar, hukum manusia bisa salah. Islam punya ukuran yang jelas. Yang disebut kejahatan bukan apa kata manusia, tapi apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merusak lingkungan adalah dosa, dan dosa yang dilegalkan tetap dosa. Karena itu sobat sekalian, memperbaiki kerusakan ini tidak cukup hanya dengan bantuan darurat saja. Tidak cukup hanya dengan doa tanpa perubahan, tapi dengan ketaatan yang maksimal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul bersabda, menegakkan satu hukum di muka bumi lebih baik daripada hujan selama 40 hari. Artinya, hukum yang adil mencegah bencana sebelum terjadi. Tapi faktanya hari ini, umat Islam hidup tanpa negara yang benar-benar menerapkan syariah. Sejak khilafah runtuh, hukum Allah ditinggalkan. Maka jangan heran jika kerusakan terus berulang. Sobat yang dirahmati Allah SWT, khilafah itu bukan nostalgia. Khilafah adalah institusi yang menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, dan menjaga keseimbangan ekologi, yaitu dengan hukum Allah. Bencana terbesar bukan hanya banjir, tapi ketika umat hidup tanpa hukum Allah. Allah berjanji, jika kalian menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong kalian dan meneguhkan kedudukan kalian. Sobat sekalian yang dirahmati Allah, maka jika kita ingin keberkahan turun dari langit, keberkahan datang dari bumi, tidak ada jalan lain selain kembali kepada syariah Allah secara total dan menyeluruh. Semoga Allah menyadarkan kita, menguatkan langkah kita, dan menyelamatkan negeri ini dari kerusakan yang lebih besar. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.